Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah semasa disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju. Mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju. Agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zuhaib, dengan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah berkisah, suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya, bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan. Sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya. Kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu, Rasulullah, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku. Dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya. Bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah. Tahukah engkau wahai Halimah? Engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zuhaib, celaka engkau. Tunggulah kami, bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu, kataku.
Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, "Celakalah kalian. Lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zuaib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik. Tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad. Hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun. Sampai terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau. Hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri.